Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan banyak anugerahnya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan serta bisa menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tapi melanjutkan kembali pembahasan tentang risalah wajibuna nahwa ma amarana Allahu bihi, kewajiban kita terhadap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Di mana sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwasanya apabila Allah Azza wa Jalla memerintahkan sebuah perintah kepada seorang hamba, maka wajib baginya untuk mempelajari 7 perkara. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu bihi. Ketika datang perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib kita lakukan adalah mengilmui perintah itu, agar ketika kita menjalankan perintah tersebut kita menjalankannya dengan benar. Kita menjalankan perintah tersebut sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya, mengilmui perintah tersebut. Sebelum mengamalkannya, maka kita harus mengilmui apa itu perintahnya. Kalau perintahnya salat, kita belajar dulu apa tentang ilmu salat dan sebagainya. Ya, agar ibadah kita benar dan tidak salah. Wathaniyah, yang kedua adalah mahabbatuhu. Setelah mengilmui perintah tersebut, maka selanjutnya adalah mencintainya. Berusaha untuk mencintai perintah itu. Agar kita tetap semangat dalam mengerjakan perintah tersebut, maka kita harus mengerjakannya atas dasar cinta, bukan karena terpaksa. Dan yakinlah ketika kita mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai kita. Karenanya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala menukilkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang 10 kiat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan satu di antaranya, yaitu qiraatul Quran bitadabburi wa tafahumi ma'anihi. Jadi kiat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim agar kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala
atau agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya serta memahami maknanya. Karena Al-Qur'an itu ibarat ruh dalam jasad. Hati seorang hamba tidak akan bisa hidup tanpa adanya Al-Qur'an. Jadi harus sering-sering membaca Al-Qur'an. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Kalau yang pertama sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, kita lanjut yang kedua. Kiat yang kedua, kata beliau, adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi urutannya adalah mengerjakan ibadah yang wajib terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan ibadah yang sunnah. Dan ternyata mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubiyah ba'dal mahabbah. Kata beliau, karena sesungguhnya ibadah-ibadah sunnah itu bisa mengantarkan seseorang pada derajat kecintaan. Artinya ibadah-ibadah tersebut bisa mengantarkan dia untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai belum tentu dia mendapatkan cintanya. Tapi kalau seseorang sudah mendapatkan cinta, pasti diawali dengan mencintai. Intinya bahwasanya ibadah sunnah itu bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu." Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali dengan perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan ketika dia benar-benar mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib, lalu dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Ya, ini dalil secara tegas bahwasanya orang-orang yang beribadah, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai dia, apa yang terjadi? Fa kuntu sam'ahu alladhi yubsiru fih, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penglihatan bagi hamba tersebut ketika dia melihat. Artinya Allah Azza wa Jalla akan membimbing pandangannya kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan membimbing pendengarannya, Allah akan membimbing tangan dan kakinya untuk melangkah kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing kehidupannya menuju perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah konsekuensi ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah zalimun li nafsih. Orang yang bermaksiat tapi di sisi lain dia mentauhidkan Allah. Maka orang seperti ini kedudukannya adalah tahtal masyiah. Kehendak Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni dia. Dan kalau Allah berkehendak, mengazab dia di dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tapi melalui azab terlebih dahulu karena dosa yang dia kerjakan. Ini tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang kedua, yaitu adalah muqtasid, yaitu mereka orang-orang yang mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib saja.
lantas dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi dia fokuskan untuk mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya wajib saja. Dia tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dia tinggalkan. Tapi di sisi lain dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka orang seperti ini pun dia akan masuk ke dalam surga dan tingkatannya lebih tinggi daripada yang pertama. Ada tingkatan yang ketiga dan ini tingkatan yang paling tinggi yang disebutkan oleh para ulama adalah as-sabiquna bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban serta meninggalkan perkara-perkara yang haram dan mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Jadi dia ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah dan yang dilarang itu ditinggalkan. Maka orang seperti ini di dalam surga kedudukannya adalah paling tinggi. Kedudukan seseorang hamba yang paling tinggi adalah mereka as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga menempatkan para penghuni surga itu tidak dalam satu kondisi. Tapi Allah Azza wa Jalla menempatkan para penghuni surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Allah berfirman, walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap penghuni di dalam surga mereka bertingkat-tingkat, tidak dalam satu kondisi. Mereka ada yang derajatnya sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi, bahkan ada yang paling tinggi, sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Kira-kira amalan apa yang mereka kerjakan? Yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib apa yang sunnah? Yang sunnah. Kenapa? Yang sunnah karena yang wajib itu sifatnya paten, sudah dikerjakan. Kalau yang wajib semuanya harus mengerjakan, mau nggak boleh nggak dikerjakan. Tapi kalau yang sunnah, inilah nilai plus dari seorang hamba adalah mereka orang-orang yang memperbanyak ibadah sunnah. Semakin seseorang memperbanyak ibadah sunnah, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya setelah mengerjakan yang wajib-wajib. Ikhwani fi din, a'azzakumullah jami'an. Oleh karenanya, orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah itu bisa jadi dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu contoh orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thabara aw man hafadha ala thintai asyrata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senantiasa menjaga 12 rakaat dari salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah baginya di dalam surga. Bayangkan, sebuah rumah, dalam riwayat lain qasrun, istana di dalam surga. Siapa yang tidak menginginkan dibangunkan rumah di dalam surga? Meskipun gubuk, kita yakin pasti senang, pasti pengen. Ini istana, ini rumah. Itu balasan bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Apa 12 rakaat tersebut? Yaitu 4 rakaat sebelum duhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Berarti berapa jumlahnya? 4 sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, berarti 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, berarti berapa? 8. Kemudian 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Dan 2 rakaat sebelum fajar, berarti totalnya berapa? 12. Inilah yang disebut dengan salat rawatib. Maka orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat rawatib setiap hari,
sehari semalaman 12 rakaat, maka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di dalam surga. Ini balasan yang tidak sedikit para jemaah. Balasan yang besar bagi mereka orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Ya. Nah, berkaitan tentang salat sunnah tadi, ada beberapa riwayat, ya, di antaranya hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ya, yang berbunyi baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah. Jadi antara azan dan iqamah itu ada salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulanginya 3 kali, liman syaa, bagi yang berkehendak. Artinya tetap, ya, kalau tadi kan disebutkan bahwasanya setelah sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum misalkan nggak ada ya. Iya, tapi dalam hadis lain dijelaskan ada perintahnya, yaitu salat mutlak. Salat mutlak. Atau dalam redaksi lain hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, ya, siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, ya, rahimallahu ra'an man shalla 4 qabla al-asr. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi boleh. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh ikhwah, Ustaz, kalau salat asar, ya, qabliyah atau sebelum asar itu berapa rakaat? 4 apa 2? Maka kita jawab boleh 2, boleh 4. Kalau 2 berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mughaffal, kalau 4 rakaat berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar. Dua-duanya boleh. 4 rakaat ataupun 2 rakaat ini ada hadisnya, ada tuntunannya. Jadi intinya ketika setelah adzan, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengerjakan salat sunnah. Hanya saja ada yang sifatnya rawatib dan ada yang sifatnya, paham ya? Baik. Ini balasan bagi orang-orang yang mengerjakan sunnah. Contoh lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min qasbin thayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dengan cara yang baik. Jadi dia mendapatkan sebutir kurma tersebut dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, bukan cara yang haram. Lalu dia sedekahkan 1 butir saja kurma tersebut. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Allah Azza wa Jalla akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Tapi tidak boleh kita bayangkan, ya, Allah menerimanya seperti kita menerima hadiah dan sebagainya. Cukup kita imani saja bahwa Allah itu punya tangan. Tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takunu mithla jabal. Kemudian setelah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah tarbiyah, Allah kembang biakan, Allah perbanyak pahala tersebut yang tadinya 1 butir kurma, Allah kembang biakan menjadi seperti gunung Uhud. Jadi ada orang-orang yang dia bersedekah yang nilainya itu kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah tabung, Allah kembang biakan menjadi pahala yang besar seperti gunung Uhud. Jadi kita tidak boleh menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Sedekah meskipun nilainya sedikit, tapi ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dan berharaplah Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak sedekah yang kita keluarkan tersebut menjadi banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara contoh-contoh orang-orang yang melakukan ibadah sunnah tapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi awas, jangan sampai kita itu menyepelekan ibadah sunnah. Orang-orang terdahulu ketika datang perintah sunnah, maka mereka mengerjakan. Mereka mengerjakan semampunya. Toh kalau nggak mampu,
nggak berdosa. Tapi zaman sekarang ketika mendengar perintah sunnah, apa yang terjadi? Ah, cuma sunnah. Akhirnya mereka pun tidak berusaha untuk mengerjakan perintah tersebut. Padahal yang namanya sunnah itu juga sama, adalah perintah yang harus dikerjakan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Namun mengerjakan ibadah sunnah ini jangan disalahfahami. Karena kebanyakan atau sebagian orang ini dia benar sebenarnya pengen mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Sampai pada akhirnya dia pun melalaikan ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai kita terayu atau termakan rayuan syaitan. Kerjakan yang sunnah, akhirnya dikerjakan. Tapi di sisi lain dia meninggalkan yang wajib. Ini nggak boleh seperti ini. Contohnya ada sebagian kaum muslimin yang dia Masya Allah puasa Senin Kamis luar biasa. Tapi di sisi lain karena dia puasa akhirnya lemas sehingga dia tidur-tiduran, dia sampai melalaikan sholat jamaah yang sifatnya wajib bagi laki-laki. Atau karena mentang-mentang dia lagi puasa akhirnya dia pun nggak mau cari nafkah padahal hukumnya wajibnya. Ini nggak boleh seperti ini, keliru. Atau misalnya perempuan dia saking rajinnya pengen menuntut ilmu sampai akhirnya melalaikan hak suaminya. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, tetap yang wajib itu kita dahulukan, baru setelah itu mengerjakan yang sunnah. Kalau ibadah wajib dan ibadah sunnah berbenturan, maka yang didahulukan adalah ibadah yang wajib. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Ketika iqamah dikumandangkan, maka tidak ada salat tatkala itu kecuali salat yang wajib saja. Contohnya, kalau ada orang salat, dia masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Lalu di rakaat pertama qomat. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia batalkan dan segera menuju shaf untuk menunaikan salat yang wajib. Jangan dia teruskan. Ini kalau berbenturan dengan yang wajib. Kalau yang sunnah dengan yang sunnah gimana caranya? Pilih yang manfaat dan pahalanya lebih besar. Contohnya sudah kita pernah contohkan ketika kajian seperti ini. Lalu datang waktu azan. Azan. Mana yang dahulu? Lanjut kajian apa? Salat sunnah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ada salat sunnah mutlak namanya. Mana yang afdal? Kajian apa salat? Iya. Azan dulu. Iya. Setelah itu apa yang dilakukan? Salat apa kajian? Kajian. Ilmu tetap didahulukan. Fadlul ilmi 'alal ibadah. Keutamaan ilmu di atas ibadah. Maksudnya ibadah sunnah tetap ya. Makanya para ulama itu menjelaskan bahwasanya ibadah sunnah yang paling afdal itu adalah menuntut ilmu. Baik. Insyaallah paham ya? Naam. Yaitu jadi sebab yang kedua untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah setelah mengerjakan ibadah yang sifatnya wajib. Dan subhanallah para jamaah, kalau kita renungi baik-baik, banyak sunnah-sunnah yang hendaknya kita lakukan. Keseharian-keseharian yang kita lakukan sebenarnya itu bisa bernilai ibadah apabila kita niatkan untuk ibadah. Karena di situ banyak sunnah-sunnah yang belum kita terapkan. Taruhlah ketika kita akan tidur, apa sunnah yang harus kita lakukan sebelum tidur? Berwudu. Apalagi? Ya. Kemudian ketika berbaring menaruh tangan di pipi kanan. Kemudian membaca ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan ke seluruh badan. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca doanya bagaimana? Bismikallahumma amutu wa ahya, dan seterusnya. Banyak, zikirnya ada banyak. Ya, zikir sebelum tidur itu dipraktekkan.
Itu bernilai pahala apa tidak? Kalau kita praktekkan, subhanallah, rutinitas yang kita lakukan setiap hari, yang kita anggap remeh, itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika tidur ada sunnahnya apa tidak? Ketika terjaga dari tidur, sunnahnya apa? Baca doa. Sunnahnya apa? Sunnahnya duduk terlebih dahulu. Kalau kita terjaga dari tidur kita, duduk, kemudian mengusap wajah, lalu membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma firli. Dia berdoa, kalau doanya dikabulkan, kalau sholatnya diterima. Itu jadi pahala apa tidak? Jadi pahala. Ketika bangun tidur pun apa yang terjadi? Ada doanya apa tidak? Ada doanya sama tadi. Duduk terlebih dahulu. Jadi ketika bangun tidur itu jangan buru-buru lari. Duduk dulu, sunnah duduk. Ya, kita usap dulu wajahnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu ya, membaca doa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu dibaca seperti itu. Baru setelah itu bergegas untuk menuju kamar mandi. Kamar mandi pun ada adabnya. Disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, beristinsyak, baru setelah itu berwudu. Maka dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah seperti ini, subhanallah, kita akan meraih pahala yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika kita mengerjakan tadi, rutinitas yang kita lakukan tadi, itu sejatinya kita terbebas dari belenggu syaitan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaq'udu syaitana ala qafiyatir ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Kata Rasulullah SAW, syaitan itu akan mengikat seseorang yang sedang tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makaniha. Setiap ikatannya itu ditiupkan, alaika lailun tawil farqud. Jadi satu ikatan dibisiki oleh syaitan, malam masih panjang, udah bobo aja, tidur akhirnya. Ya. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Maka ketika dia terbangun lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatan yang tadi itu lepas satu. Fa in tawaddaa in halat uqdah. Kemudian ketika dia berwudu, maka ikatan yang kedua pun lepas. Wa in shalla in halat uqdatan kullaha. Ketika dia salat, setelah wudu kemudian dia salat, maka 3 ikatan tersebut pun bebas dari kita. Ya. Berarti itu termasuk bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ya. Maka selayaknya bagi kita untuk berusaha semampu kita mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Jangan sampai meremehkannya. Taib. Ayat yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali fanasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibihi min hadza dzikri. Jadi kiat yang ketiga adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik dengan lisan atau dengan hati atau dengan amalan anggota badan. Jadi zikir itu maknanya luas. Jadi zikir kalau kita terjemahkan secara sempit itu adalah dengan lisan saja. Dengan lisan saja. Tapi kalau kita terjemahkan zikir secara luas, maknanya adalah al-ittiba' bil Qur'ani wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir kalau diterjemahkan secara luas itu maknanya adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah terkait amalan hati, lisan ataupun dengan anggota badan. Oleh karenanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya tidaklah anak Adam itu melalui waktu-waktu yang dia lalui
tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada hari kiamat dia datang membawa banyak penyesalan. Seharusnya waktu-waktu yang dia gunakan itu untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lalai, maka yang ada pada hari kiamat kelak adalah berupa penyesalan. Dan betapa banyak di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak pada kami. Artinya kami itu berat mengerjakan syariat-syariat yang banyak. Adulluni ala syai'in atamassaku bihi, maka tunjukkanlah satu amalan yang kiranya aku bisa berpegang teguh dengannya. Amalan yang kiranya ringan tapi pahalanya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Yang ketika seseorang berpegang teguh dengannya, maka dia akan memanen pahala yang sangat banyak. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang sejatinya ringan di lisan, tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini bentuk zikir dengan lisan. Dimanapun kita berada, hendaknya kita basahi lisan kita. Kira-kira dalam sehari kita itu waktu luangnya berapa banyak? Berapa jam waktu kosong kita? Di jalanan kosong, ya, di rumah kosong, di mana-mana nganggur bahasanya. Maka manfaatkan waktu-waktu kosong tersebut untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir juga bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati. Dengan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggota badan mengerjakan ibadah-ibadah ketaatan, itulah makna zikir secara luas. Kalau makna zikir secara sempit tadi dengan lisan saja, tapi kalau secara luas adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir bimakna am atau secara luas. Jadi, ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwa sebab yang ketiga untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang keempat, kata beliau, kiat yang keempat, itharu mahabihi ala mahabika 'inda ghalabatil hawa. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita cintai. Ya, ketika hawa nafsu itu sudah sudah menguasai kita. Maka ketika syahwat kita sudah menguasai hati kita, kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukanlah perintah Allah Azza wa Jalla. Dahulukanlah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat para jemaah. Berat, yakin berat.
Contohnya gampang. Orang yang sholat di masjid ini kira-kira berapa jumlahnya? 20 ada? Satu sof 25. Taruhlah 25 orang. Kira-kira 50. Nah, taruhlah 50 memang ada dah. Nggak nyampe kayaknya. Ya. Taruhlah 50. Kira-kira masyarakat yang ada di sekeliling masjid ini itu jumlahnya berapa? Lebih banyak yang hadir apa yang nggak hadir? Ya. Ini contohnya. Contohnya adalah ketika hawa nafsu kita menguasai diri kita, maka jangan biarkan kita terlena dengan hawa nafsu kita. Jangan ikuti hawa nafsu kita, tapi kita dahulukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu condong kepada yang enak-enak. Bahasanya syahwat ya. Syahwat itu kan suka dengan yang enak-enak, iya enggak? Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa ini ya condong kepada keburukan. Keburukan biasanya itu enak sesuai dengan syahwat. Zina enak apa tidak? Enak menurut syahwat. Ghibah, mencuri enak enggak? Secara syahwat enak. Tapi itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita, sedangkan neraka itu disukai dengan syahwat. Yang notabene syahwat kita itu senang. Maka hati-hati ketika kita lebih suka dengan syahwat kita, bisa jadi itu adalah pertanda yang bisa menyebabkan dia itu terjerumus ke dalam neraka. Makanya poin yang keempat ini rada berat. Ya, mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kita, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Jadi intinya kiat yang keempat adalah mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kita. Poin yang kelima, kiat yang kelima adalah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha. Menelaah hati dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah. Mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini poin yang kelima, yaitu tentang asma wa sifat. Belajar untuk merenungi atau memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini benar apa tidak? Iya benar. Pepatah ini tak kenal maka tak sayang ini benar. Orang kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala semakin dalam, maka yakin dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang dia tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan itu jauh dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Bahwasanya orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang bagus dan perbuatannya yang maha bijaksana, niscaya dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tiada taranya. Dia akan memberikan cintanya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia faham betul siapa hakikat Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Alamin, zat yang diibadahi, zat yang disembah, zat yang tidak boleh disekutukan. Semakin dia mengenal nama-nama dan sifatnya, maka semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama bahwasanya pembahasan tentang ma'rifatu asma'i was sifat, mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang sangat mulia. Bahkan dikatakan min asyrafil ulum, termasuk pembahasan yang paling mulia adalah dengan membahas atau mempelajari nama-nama dan sifat Allah.
Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena asma wa sifat itu adalah ten, mempelajari tentang siapa hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui Allah berasal dari nama-nama dan sifatnya yang mulia. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'un isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, meskipun 99 ini bukan batasan, tapi yang dikabarkan oleh Rasul hanya 99 nama saja. Siapa yang mengakhsa, siapa yang mengamalkannya, maka dia masuk ke dalam surga atau menghafalnya. Kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, bahwa makna ahsa itu adalah al-amal. Yang pertama adalah al-amal. Bagaimana mengamalkan nama-nama dan sifat Allah? Contohnya, Allah memiliki sifat al-alim, maha mengetahui. Maka ketika kita ingin berbuat dosa, ingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita urungkan niat kita untuk bermaksiat. Itulah mengamalkan sifat al-alim. Contoh lain, mengamalkan sifat al-basir, maha melihat. Ingat ketika kita ingin berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, sehingga kita pun takut untuk berbuat dosa. As-Sami', Allah maha mendengar. Ketika kita mendengarkan hal-hal yang dilarang, ingat Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita kerjakan. Sehingga nama-nama tersebut menjadikan kita itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk pengamalan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua kata beliau adalah dengan memikirkan maknanya, dengan mengetahui maknanya, dengan mempelajari maknanya. Dan yang ketiga adalah mengimaninya. Ketika mengetahui nama dan sifat Allah, wajib dia mengimaninya, mengetahui maknanya, serta mengamalkannya tanpa mentaktil, mentakhrif, mentamthil ataupun mentakif dan sebagainya. Ya, dia mengimaninya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka siapa yang tadi dia mengamalkan, memahami maknanya serta mengimaninya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini janji yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang benar-benar memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kiat yang kelima tentang mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa ayat kursi itu disebut dengan ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat, tapi kenapa ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi? Ada yang tahu jawabannya? Karena di dalam ayat kursi redaksinya full tentang nama dan sifat Allah. Tidak ada satu ayat yang menjelaskan secara full tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam ayat kursi, sehingga ayat kursi tersebut menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, insyaallah kita lanjutkan kiat yang keenam pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.